Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa muassis wal masyayikhna wal ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh bin Samir Al-Hadrami rahimahullah wa ala arwah masyayikhina fi Ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fi Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu thumma ila wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qarya wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, lan barokah rizkine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati rutin pengajian kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah
manfaat maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para bapak ibu yang kula hormati, halaman 6 baris 3 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Darus sholati utawi piro-piro uzuri sholat iku isnani dua macam. Iku annaumu turu, nomor loro wan nisyanu lan lali. Para hadirin ingkang kula hormati, niki tentang uzur salat. Wong keturun kali wong lali. Orang tidur atau ketiduran, wong lali tapi gak ngelali. Beda, Pak. Lali ambek ngelali itu beda. Lek lali gak sengaja, lek ngelali sengaja. Nggih. Dijelaskan orang kata a'dzarun. A'dzarus sholati, a'dzarun niku jamak saking udrun niku saking kata a'dzara ya'dzuru udrun. Nggih. Artinya apa? Halangan, rintangan, halangan yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara, ada halangan, maka akan muncul yang namanya keringanan, kemudahan, kelonggaran. Wonten istilah rukhsah. Jadi wonten uzur pasti carane gini ku diatur kali fikih. Dapatkan kelonggaran ngeten niki atau rukhsah niku kata sebabe. Saged bisa sebab usia lanjut, sembayang gak iso ngadeg karo lungguh, niku termasuk udzur. Utawa sebab bepergian perjalanan, panjenengan bisa rukhsah ngapik bonus sing namine jamak atau qasar atau jamak qasar. Darurat, mendesak, sebab tidur, sebab lali, sebab kondisi liane, contoh cuaca, cuaca ekstrim, situasi mendesak, sebab pekerjaan, sebab normali gempa bumi, sebab kemacetan dan masyakoh atau kesulitan yang lain. Nah ini akibat sebab-sebab uzur niku wau muncullah namanya keringanan atau kelonggaran, rukhsah. Nggih. Pertanyaannya, apa itu rukhsah? Rukhsah niku menurut ulama, kalau mengambil yang paling mudah dari kitab Al-Mawahibus Saniyah fi Sarhi Faidahiyah karanganipun Syekh Zain Al-Yamani rahimahullah sing wafat tahun 1993 Masehi di Makkah. Beliau mengatakan rukhsah niku rukhsah adalah taghayyarul hukmu min su'ubatin ila su'ubatin. Bahan hukum dari yang sulit atau su'ubah ila suhulatin menuju kemudahan. Jadi perubahan hukum semula ada
ada kesulitan, ilahulatin berubah menjadi kemudahan li'ud sebab ada uzur. Niku mawon artinya ruksa, pendek, ringkes. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi pasti, Bu. Ada uzur nopo mawon pasti ada perubahan hukum, pasti niku. Ya. Nah, ada so'obah, kesulitan, kesukaran, normali, keberatan, kepayahan dan sebagainya. Niki termasuk so'obah. Kemudian muncul namanya suhulah. Anak kemudahan, kelonggaran, kenyamanan, keringanan, niki suhulah. Jadi agama niku suhulah, gampang. Ojo niki. Niki perintah Gusti Allah dan Quran. Salah satunya dan Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Gusti Allah niku tidak akan menjadikan kesulitan dan kesempitan di dalam agama. Kalau Allah itu tidak memberikan kesempitan, kesulitan dalam agama, maka itu berarti Allah menciptakan kemudahan, kegampangan. Wonten malih yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan keringanan kepadamu. Niki Gusti Allah dewe. Jadi kita diberi kemudahan kali Gusti Allah itu memang riyane Gusti Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Jadi Gusti Allah menciptakan kita sedaya niki dalam keadaan dhaif. Lek makhluk lemah pasti ono napa? Keberatan, ono kangelan, nggih, sembarang kali akhirnya kemudahan. Lho sampai mendiri tahlilan ono bacaan Al-Baqarah 286 leru artine la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Membebani kita kecuali dengan kesanggupan. Kalau kita nggak mampu, berarti kita mengerjakan semampunya. Itu adalah perintah Gusti Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi niku Pak ningali sahabat niku ribet tentang urusan ibadah, ngabot-ngaboti urusan ibadah, padahal orang sahabat yang satunya itu merasa keberatan. Kemudian Nabi dawuh kepada para sahabat, innama bu'ithum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina. Ditegur para sahabat, sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan mengutus kamu untuk kesukaran. Wes ayat Quran wonten, hadis Nabi wonten. Berarti kelonggaran, kemudahan, kenyamanan akibat kesulitan itu adalah syariat, wonten jelas dan Quran hadis. Niki nggih. Niku enggak bisa dihilangkan. Kemudian Kanjeng Nabi nate Pak ningali para sahabat ribet enggak betah. Padahal itu masalah yang mudah dilakukan. Ditegur kali Kanjeng Nabi malih. Niki hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sing tahun 678 Masehi, riwayat saking Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Qaswin di Basrah. Di Basrah. Kanjeng Nabi ningali sahabat itu ribet perkara sing sakjane gampang, wonten kemudahan. Ditegur kali Kanjeng Nabi,
laqad tahajjarta sian, ya, sesungguhnya kamu telah mempersuatu suatu perkara yang luas. Loh niki ditegur kali kanjeng Nabi. Jadi nyun sewu para hadirin rahimakumullah, dalam beragama, dalam beribadah jangan kaku-kaku, sebab fikih sudah mengatur semua kemudahan jika ada kesulitan. Ya. Misalnya ada orang yang kaku dalam beragama, dalam beribadah, tidak bisa tekuk, maka menurut para ulama, ya, termasuk Syekh Wahbah Zuhaili dawuh, lek ana wong kaku kaisa tekuk blas, karepe kenceng mawon, padahal agama wis ngai kemudahan. Berarti wa iku mau terus beliau egois. Nomor loro bisa juga itu merasa paling benar sendiri. Yang ketiga kurang ilmu atau kurang baca. Yang keempat sok tahu tentang ilmu, merasa tahu. Niki penyakit, Pak. Makanya beragama, beribadah, ketika ono keberatan, ono kesulitan, ono kesukaran, itu ada jawabannya di fikih. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah, bentuk ruksa, bentuk kemudahan niku macam-macam. Nggih, macam-macam. Contoh, ana ruksa sifate pengguguran. Contoh ana wong kerja satpam, itu gak iso ditinggal kerjane. Contoh ana kerja jaga mesin, gak iso ditinggal kerjane. Ana Jumatan, apakah boleh meninggalkan Jumat sebab pekerjaan yang tidak bisa ditinggal? Itu uzur. Lek sampean tinggal mesine kobong, lek sampean tinggal pabrik lebon maling misalnya, maka boleh sholat Jumat dengan gugur dimudahkan untuk diganti sholat duhur. Kau usah kenceng-kenceng, Pak. Misalnya satpam atau pekerjaan bosnya dilawan, hati-hati, tapi jangan. Ini juga syariat, sebab wonten kemudian ayat dan hadis. Contoh pengurangan, sampai lelungan, Pak, safar bepergian mencapai melebihi dari 90 km, ya. Kemudian sampeyan bisa meringkes kosor, diringkes, pengurangan. Ada juga penggantian, wudu sebab golok banyu, sampean gak jinabat golok banyu, maka bisa ganti dengan tayamum. Ini banyak sekali bentuk-bentuk kemudahan. Ya, para hadirin rahimakumullah, termasuk bentuk uzur yang dibahas dalam kitab niki ada dua terkait dengan sholat. A'dzarus sholat, uzur-uzuri sholat itnani ono loro, annau turu, annisyanu lali. Ngeten. Dalam kondisi apapun kita tetap wajib sholat. Wajib sholat. Wudu diwudui, kesatayamum ditayamumi. Allah pertanyaannya dan rumin, bagaimana ketika orang itu lumpuh, kaisa hari ini ngono. Bagaimana apakah dia sholatnya? Ojo takon wong sing gak ngerti, takon sing ngerti, Pak. Lah balik no pendapat para ulama fikih, bukan ulama hadis. Sebab hadis niku memberikan resep ulama fikih niku sing racik fungsine. Balik ke ulama fikih, salah satunya pertanyaannya dan bagaimana orang lumpuh itu sholat, apakah gugur atau tetap wajib sholat? Ya. Saraf, otak dan sebagainya, wonten sebagian lumpuh, sebagian iso gerak, wonten sing permanen,
wonten sing boten permanen, tergantung tingkat parah kelumpuhannya. Pertanyaannya, sampai di mana orang dikatakan wajib sholat dalam kondisi apapun? Allah ukurannya. Nah, salah satu jawaban di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama niku wonten kitab para ulama, salah satunya dalam kitab Hasyiah Alal Khatib Al-Bujairimi karangane Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Al-Misri As-Syafi'i Al-Asy'ari Allah sing wafat tahun 1806 Masehi di Kairo Mesir. Beliau dawuh ngeten, niki penting sampe rungokno niki. Wala tasqutu anhu as-shalatu qawal a'immatus salat anna fardhus sholati la yasqutu anil mukallafi madama aqluhu sabitan. Walau bicara isolati ala qalbihi. Ngeten terjemahannya. Dan sholat tidak gugur darinya. Siapa nih ngoten? Sholat wala tasqutu anhus sholah. Sholat tidak gugur darinya. Qolal a'immatus salasah dawu imam-imam telu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i niku dawuh napa? Kewajiban sholat tidak gugur dari orang mukallaf selama akalnya masih ada. Paham nggih? Al-mukallaf madama aqluhu sabitan. Selama orang itu akalnya masih tetap, walaupun lumpuh badannya tapi akalnya masih berfungsi. Mengatakan walau bijaro isolati ala qalbi, meskipun dia sholat dengan hatinya. Jadi ukuran ya, orang itu masih wajib sholat adalah selama duwe akal. Lek wong gendeng yo gak wajib duwe akal. Wong semaput ya, lek wis tangi ya wajib, semapute gak wajib sholat kedien nggih. Niki Bu, kula baleni ukurannya adalah la tasqutu sholatu madama aqluhu sabitan. Selama akalnya masih tetap berfungsi, maka tetap wajib sholat meskipun dia sholat dengan hatinya. Ambek motor oleh lek lumpuh, ambek motone ketip saged. Tapi aja ketak ngene itu Bu, ya ambek bayangno gerakane sholat. Niku maksude mosok ketip tok, mboten. Nggih bayangno gerakan sholat kali ketip, takbir ketip, nggih rukuk ketip, ngono lho Pak maksude. Nggih, sesuai gerakan sholat tapi diwakili ketipan moto. Nggih. Jadi akal itu menurut fikih para ulama, jumhur ulama ya, liwujudi manatil taklif. Akal itu adalah dasar dari kewajiban ibadah. Niku berarti ini ukurannya. Lek duwe akal ya, wong loro misale sik iso ngomong, sik njaluk ST misale, berarti duwe akal, Pak. Mosok loro njaluk ST. Terus gak sholat kok tenda, ya dosa. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Paham nggih? Jadi akal menjadi ukuran mana taklif, ukuran dari kewajiban. Nah, balik nak turu, Pak. An-naum turu tidur tedung, sleeping ya, tilem. Nah, niku termasuk hilang kesadaran atau akalnya, nggak sadar. Selama kita tidur kita tidak sadar, ya, niku lali atau lupa,
Iku tidak terkait sebenarnya, tetapi ya, lupa itu dimaafkan dalam kondisi tertentu. Akibat dari lupa bisa melalaikan sholat. Jadi turu ambek lali ini dua adzarus sholat, dua udzur sholat ya. Itu tetap ketika dia bangun dari tidurnya, ketika dia ingat dari lupanya, maka langsung dia harus sholat. Lek dia bangun tidur masih di dalam waktunya, jenengan tilem jam 1, tangis setengah 3, berarti sih waktu zuhur, maka jenengan segera untuk sholat adaan, tidak usah. Tetapi jam 1 awan, tangis jam 4 sore, berarti sholat zuhur terlewati ya. Maka dengan langsung pondok sholat zuhur. Niku perintah Kanjeng Nabi, nggih, perintah Kanjeng Nabi. Wonten hadis ngeten niki riwayat Ibu Aisyah, sahih, Pak. Riwayat 12 besar hadis. Rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Siji anin naimi hatta yastaiqidha, wong turu sampai tangi. Jadi lek wong turu enggak ono hukum. Enggak ada hukum. Yang kedua apa? Wa nisogiri hatta yahtalima, arek cilik sampai balik. Enggak wajib sebelum balik. Nomor 3 wa amin majnuni hatta yaqila, wong gendeng sampai waras. Niku nggih. 3 itu diangkat. Rafaul qalam, sing situke ngarani hadis niki sahih, sing tunggale ngarani hadis niki hasan. Sahih hasan niku saged didamel dalil hukum, kecuali dhaif. Nggih. Lah Raf'ul qalam niki apa? Jangan memaknai sendiri, Pak. Kita kembali kepada penjelasan ulama hadis yang merawikan. Menurut ulama hadis termasuk Imam As-Sindi Al-Kabir rahimahullah, sing wafat tahun 1726 Masih di Damaskus, dalam kitabnya Hasyiah Sunan Ibnu Majah dan Hasyiah Syarah Sunan An-Nasai, mengatakan sing dimaksud raf'ul qalam, diangkat pena, itu maksudnya adalah dosa-dosa mereka tidak dicatat dalam keadaan tertentu. Contoh turu, ya, gak ono hukum turu, ya. Nah, lek lali, jasmundi, lali itu tidak termasuk hadis tadi, tidak masuk 3 orang tadi. Tetapi wonten hadis Kanjeng Nabi lintune, Pak, sahih, nggih. Napa? Innallaha tazawaza li an ummati. Allah niku memaafkan umatku al khata'a, ketika napa salah, gak ngerti lek salah, wan nisyana lali, wa mastukrihu alai, dan dia dipaksa. Masuk hadis Kanjeng Nabi. Ya, amnisyan lali. Nah, sampai lek keturun terus pundi. Jadi lali, turun, apa? Gak ngerti dan sebagainya. Menurut Imam Ghazali itu adalah bentuk rahmati Gusti Allah. Sampai lalian ya wajar, jenenge manusia, Bu. Man sapane wong nasia lalian. Manusia niku artine makhluk sing lalian. Nggih. Lah niki. Nah, lek sampeyan keturun ngeten. Sampeyan turu, maka ketika bangun harus segera mengqadha. Lek di luar waktunya. Ya. Jadi niatnya qadhaan
usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan. Nggih. Sami dengan salat yang lain ketika qadha. Lek sampai salat saiki dalam waktunya maka ada niku bedane. Adaan saiki qadhaan iku dilewat waktunya. Niatnya hanya dirubah itu saja. Nggih. Kemudian jumhur ulama ngeten, ya, lek meninggalkan sholat wajib qadha, baik sampeyan lali atau sengaja, baik keturun atau lek sengaja tetap wajib, lek gak sengaja udzur nggih tetap wajib qadha. Cuma bedane lek panjenengan kula ninggal sholat dengan sengaja maka bentuk kemaksiatan, dosa Pak. Timbang dosanya bertumpuk-tumpuk dimandek kali qadha. Salate wong sengaja gak salat. Lek ninggal salat perkara uzur keturun lali kemudian diqadha maka itu tidak berdosa. Hati-hati gak sembahyang niki niku perjanjian Gusti Allah kita ini Pak. Salat itu bentuk perjanjian hamba-hamba dengan Allah. Kalau perjanjian itu tidak kita tepati maka bonus-bonus yang lain tidak akan pernah kita terima. Itu bentuk kehati-hatian, hati-hati. Tetap harus sholat. Wonten lek tangi turu utawa lek eling teko lali, apa harus segera qadha? Apa boleh ditunda? Kan ngoten. Kata-kata ngeten Pak. Ibu-ibu misalnya keturun. Misalnya nggih. Sing apik niku al-mubaradah. Nggih. Al-mubadarah. Segera melakukan. Tapi lek ibu-ibu kate salat moro-moro anak ibu tune nangis. Misalnya utawa luwih njaluk mangan. Qadha salat rumiyin apa ngedusi anak apa ndulan. Penting nih Pak, sebab kata kasus seperti ini. Nggih. Nah, kita harus paham hukum. Apa hukumnya mengqadha? Apakah wajib segera? Apakah tidak? Ini perlu dijelaskan. Di dalam niku wonten al-mubadaratu ila qadaiha. Al-mubadarah niku artine segera, cepet-cepet dan wonten al-mubadarah. Saya cari Pak. Lek mazhab liyang Maliki Hambali wajib apapun yang ada kita gak boleh terus qadha rumiyin. Di mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kalau buka-buka kitab-kitab niku ketemu ten kitab Fathul Qadir karangane Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fani Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1590 di India. Dawuh wa yubaduna daban segera qadha nggih ndang nadaban iku dianjurkan. Loh ono Bu. Ternyata ada, dengan catatan selama kita tidak disibukkan dengan yang lain. Paham ya Bu? Selama waktu masih panjang untuk qadha, oleh anak nangis misalnya, utawa njaluk gendong apapun misalnya, maka sampeyan boleh menunda dengan catatan ada sebabnya tadi nggih. Maka menurut Imam Zainuddin dari mazhab Syafi'i ternyata al-wayubadiruhu nadaban endang segera qadha itu dianjurkan. Dianjurkan. Tapi guru kula ngeten rumiyin, meskipun ada pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan menunda ada sebab,
Ya, itu lebih utama segera dilakukan sholat qadha. Ya, diupayakan sholat qadha. Nih, sebab mazhab Maliki Hambali wajib sampai lali eling wajib qadha sholat. Keturun tangi wajib qadha sholat. Niku dasare man nama an sholatin au nasiyaha falliyaha idza dzakaraha. Sapane sing turu lan lali dari sholatnya ketika dia ingat falyusalliha, maka dia harus segera sholat. Nah niki beda hukum Pak. Falyusalliha niku ana sing ngartekno segera, ana sing ngartekno. Ini beda pendapat para ulama. Mak sing hati-hati nopo lek kon udur belas tangi turu lek lali eling terus sembahyang segera untuk qadha sholat. Niki sing cekel kali guru-guru kita. Nggih. Misalnya orang yang melakukan pernikahan, nggih. Orang yang melakukan karnaval, nggih. Maka itu enggak sempat melakukan sholat, apakah dia itu nggih. Nggih. Untuk ini ada di dalam Ibnu Al-Haytami Al-Fatah Al-Hindi, ya, itu ada dua cara dengan ada kebutuhan, bukan kodok ya, tapi jamak. Siji reon makan dipacai, lihat jamnya dulu. Kalau itu melewati zuhur, maka si mantannya wudhu terlebih dahulu. Ketika waktu zuhur bisa sholat tanpa batal. Yang kedua, kalau memang terpaksa tidak bisa sholat, maka hajati boleh dijamak. Boleh dijamak dengan catatan tidak boleh menjadi kebiasaan. Paham ya? Li hajatin, ada hajat tertentu yang macet panjenengan. Apakah sing tolong macet misalnya jaraknya tidak sesuai dengan marhalah, ya, maka li hajatin jamak, ya, boleh dijamak. Monggo. Itu tadi kan sebelum zuhur kita dulu. Kalau habis wudu bisa dipakai, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Asal dia tidak batal. Karena dia berpacak setelah wudu. Kalau berpacak sebelum wudu, maka wedaknya tidak sah untuk berwudu karena mengganggu atau menutup kulit. Niki termasuk pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang mengatakan li hajatin boleh macet, manten, apapun hajat tertentu, kalau tidak bisa meninggalkan melakukan sholat, maka boleh dijamak dengan catatan tidak boleh menjadi kebiasaan. Paham Ibu? Niki pun bahasa itu pun dibahas niki. Ya, wonten malih. Sabut. Oke. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kita qadha nggih. Kita qadha salat. Ngapunten untuk qadha niki dua ini, Pak. Keturun kali lali. Wis isnani ada dua. Selain qadha maka boleh dihajatin bijama'is salat, menjamak salat. Niku bedanya, nggih. Nah, kemudian ketika kita mengqadha, ya, misalnya subuh kawan tangi jam pinten? Jam 8. Jam 8 isuk. Lek betul-betul panjenengan niki keturun temenan dan tangi jam 8, maka apa namanya? Al-mubadarah, segera
melakukan qadha salat. Lek sampean ada cilik segera wudu, lek sampean gede segera mandi jinabat, langsung segera salat. Nggih. Misalnya panjenengan sholat qobliyah subuh jadi kebiasaan istiqomah loh, keturun misalnya, maka sholat qobliyah subuh panjenengan boleh diqadha juga, dengan catatan itu sudah menjadi kebiasaan panjenengan, boleh. Yang tidak boleh wis gak tau sholat qobliyah ya bisa, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh diamali sholat sunnah yang istiqomah. Orang qadha sebab tidak ada uzur. Contoh sampai sengaja nggak sholat, wis engko ae, ngoten nggih. Ono ya, berarti sampai nggak bisa ya, untuk mendalui dengan amalan sunnah. Nah, yang pertama tertib, wa yusallu tartibuhu. Sunai qadha salat adalah tertib. Subuh jam 8 nggih. Maka jenengan langsung qadha salat subuh. Ya, kecuali ketika masuk salat yang hadir, duhur, masuk duhur nggih. Maka panjenengan niku disarankan oleh nggih Syekh Sulaiman Abu Jerimi duhur dulu, karena kita harus mendahulukan yang adaan dulu, baru sholat subuh. Paham ibu? Niki. Terus pun misalnya mengkodok banyak sholat pak, misalnya turu paling kurjam gak tangi, misalnya wonten tak pak, wonten turu gak tangi, itu gak turu pak, semaput itu pak. Terus pun bicarane, maka ada dua cara. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, satu, caranya bisa tertib sesuai sholat 5 waktu. Yang kedua, boleh langsung satu paket, boleh. Ini cara dua yang disarankan oleh Imam Zainuddin dalam kitab Fathul Mu'in. Paham boten niki? Meneng iki ngerti apa gak apa jelas belas ya. Loh, iki suarane. Boten. Pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah kemudian ngeten. Terus pundi salat qadha berjamaah. Misalnya saoma keturun wandelah sinetron sampai dihalu ya, tangi sak keluarga jam 8 kabeh ya, tangi turu langsung berjamaah boleh. Bahkan itu dianjurkan jikalau ada banyak orang yang mengqadha sholat, saged bu, tapi imamnya tetap bapake, kok jenengan gak sah ya, bapake kongkon imami. Ini wonten pitakonan ngeten. Terus pundi ji lek bapake ngimami tapi gak iso. Maghrib gak iso bersuara, isya gak iso bersuara. Terus pundi lek ngimami? Bersuara niku hukumnya sunnah. Lek bapake gak iso bersuara, pelan ngoten, mboten napa-napa sah salatnya. Ya, mesti salah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Memang gak hafal Fatihah. Lek gak hafal gak. Para hadirin rahimakumullah, saya dalu iki. Ya. Kalau misalnya panjenengan mau qadha salat berjamaah ikut dengan imam bukan salatnya. Contoh, panjenengan qadha salat dulu menemukan jam salat asar atau maghrib atau isya, apakah kita boleh ikut makmuman kepada orang yang bukan salat? Nggih. Lah niki lek ana yang mengarahkan satu pendapat, namun jangan berikan satu pendapat, sebab
Syafi'i ada dua pendapat. Enten Pak, saat ini situ ya sampai mati ya ikut tok ruhe. Kathah niki mboten niki patah contoh. Sehingga umat dibuat bingung, Pak. Loh, Ustaz Iko A, iki B, situ E jarang yo itu wae. Situ E kawan kitab malah iki salah, aneh kan. Jarene iki gak kiai, iki kiai. Tidak kiai dan gak kiai. Ilmu itu mukmin. Ah wis turun mari yo. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfirli wa liwalidayya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi tamil mahya dalamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.